Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan penilaian dan evaluasi UBD mampu menerapkan. Perkenalkan, nama saya Ayu Widianti. Nama saya Malari Putri Aranda. Nama saya Lutfiana Pertiwi. Saya Hanifunika Granatuma. Nama saya Faudia Lisami. Selamat menyaksikan video dari kami. Understanding by design adalah sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman diartikan secara mendalam. Peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Sebagai contoh dalam penerapannya, seorang guru menjelaskan tentang anggota tubuh. Jika menggunakan kerangka UBD, peserta didik tidak hanya mengetahui macam-macam anggota tubuh, namun memahami secara menyeluruh untuk apa anggota tubuh tersebut dan bagaimana cara merawat anggota tubuh dan seterusnya. Penerapan atau aplikasi yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip, dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Aplikasi atau penerapan ini adalah merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang dari pemahaman dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai sesuatu dalam situasi yang nyata atau menyerupai kenyataan. Yang pertama, efektif, mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan secara cermat serta mampu menuliskan tujuan dengan tepat. Pada penerapannya, penelitian yang dilakukan oleh Alivia tahun 2018 dengan judul Implementasi Metode Pembelajaran Understanding by Design di Sekolah Alam Depok terhadap kesadaran mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Understanding by Design memberikan hasil yang efektif dalam pembelajaran terkait kesinambungan sistem belajar, pendidik, dan pihak yang dilibatkan. Yang kedua, efisien. Efisien merupakan mengaplikasikan pengetahuan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang benar, serta mampu menyelesaikannya dalam waktu yang cepat. Siswa dapat mengeksekusi bahan praktikum dengan tepat, melakukan instruksi langkah praktikum dengan tepat, dan membuat produk hasil belajar dari bahan bekas atau bahan alam sekitar. 3. Fasih. Lancar dan cakap dalam menerapkan pengetahuan pada suatu problem, masalah, serta kontekstual dan konsisten. Fasih dapat dilakukan dengan menilai kemahiran siswa dalam menerapkan pembelajaran atau contoh yang telah diberikan. Misalnya, penilaian kecetakan dalam pelaksanaan praktikum. Guru menilai peserta didik berdasarkan urutan langkah-langkah praktikum sesuai teori atau demonstrasi yang telah diberikan. Anggun dapat menunjukkan sikap perilaku dan budi bahasa yang baik serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, contohnya itu ketika peserta didik telah mempelajari materi terkait pencemaran lingkungan, ada pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, setelah itu mereka dihadapkan dari suatu situasi, misalnya ada sampah yang bertumpuk, peserta didik tidak akan membakar sampah tersebut karena menjadi polusi udara, sehingga sampah yang bertumpuk tadi peserta didik akan pilah-pilah dan juga dibuang ke tempat sampah yang sesuai. Dan yang kelima, adaptif, yaitu dapat menyesuaikan diri dalam mengatasi hambatan dan kesulitan dalam permasalahan serta memberikan pengaruh baik terhadap lingkungan. Guru dapat menilai kerapian penggunaan alat saat praktikum atau kerapian proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.